Jangan lupa subscribe YouTube channel Anton Kreatif dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan penyederhanaan data di dalam penelitian kualitatif. Ini yang penting dipahami bagi peneliti kualitatif. Penyederhanaan data. Pemeriksaan data atau editing biasanya diterapkan pada pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jadi data hasil penelitian itu dilakukan editing terkait dengan pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang pertama adalah kelengkapan pengisian hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jadi kita perhatikan betul kelengkapan isi dari hasil wawancara, observasi, ataupun dokumen-dokumen yang kita temukan di dalam penelitian. Yang selanjutnya adalah kejelisan tulisan. Jadi dalam penulisan itu harus jelas dan bisa kita pahami sebagai peneliti. Kejelasan makna jawaban. Jadi apa yang kita tanyakan dengan jawaban dari informan atau jawaban dari pedoman observasi sesuai dengan apa yang kita amati, terus ada kaitan dokumen-dokumen itu hubungannya dengan tema penelitian yang kita teliti. Konsistensi dan kesesuaian antara jawaban. Jadi kita lihat agak konsisten tidak jawaban informan satu, informan kedua, dan informan selanjutnya. Observasi, pengamatan. Nah, bagaimana hasil pengamatan dan bagaimana temuan dokumentasi. Nah, yang dimaksud di sini bahwa konsistensi itu atau kesesuaian jawaban, bagaimana nanti hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumentasi. Jadi berdasarkan hasil observasi, hasil pengamatan, dan dokumentasi ada kesesuaian jawaban yang ingin kita temukan. Nah, relevansi jawaban. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa apa yang dijawab oleh informan itu sesuai atau relevan dengan jawaban. Nah, keseragaman kesatuan data. Nah, ini yang paling penting adalah artinya kenapa data yang kita miliki itu harus seragam. Apa yang disampaikan pada wawancara tentu ada juga data yang didukung oleh hasil observasi dan didukung juga hasil temuan dokumen. Nah, ini keseragaman data ini harus kita perhatikan betul-betul berdasarkan aspek penelitian dalam metode kualitatif. Selanjutnya adalah pengkodian data atau coding data. Nah, bacalah jawaban wawancara, observasi, dan dokumentasi dari awal. Jadi ketika kita pertama kali melakukan wawancara pada informan pertama, itu betul-betul kita lihat jawaban dari informan itu. Karena untuk sebagai dasar bagaimana kita nanti akan melakukan pertanyaan selanjutan kepada informan yang kedua. Nah, observasi, nah itu pengamatan. Nah, hasil pengamatan atau hasil observasi itu betul-betul kita perhatikan kesesuaiannya dengan aspek penelitian. Nah, dokumentasi, dokumen itu penting sebagai bahan di dalam kajian penelitian kualitatif. Nah, dokumen ini bisa dokumen dari pemerintah, dokumen-dokumen foto, buku, gambar, dan lain-lain yang terkait dengan penelitian kualitatif. Nah, ini dari awal harus kita perhatikan terlebih dahulu. Nah, terus perhatikan jawaban yang diberikan wawancara, observasi, dan dokumentasi, membuat kategori jawaban informan. Nah, ini penting yang dalam pelaksanaan coding data, yaitu jawaban dari informan. Jawaban informan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya, apakah ada kesamaan jawaban? Apakah ada perbedaan dari informan dalam pelaksanaan wawancara? Nah, observasi, ada kesesuaian antara observasi
pada aspek yang pertama, melihat pada aspek yang kedua, dan seterusnya. Terus dokumentasi, dokumen yang pada aspek pertama, kedua, dan ketiga. Nah, selanjutnya, antara jawaban observasi, wawancara, dan dokumentasi, adakah kesamaan? Nah, itu kita buat pengompokan. Itulah yang disebut dengan kategori sesuai dengan aspek-aspek penelitian. Nah, lihat pedoman buku kode berkaitan dengan jawaban informan. Nah, ini penting kita lakukan bahwa ada yang disebut dengan kode data. Jadi kalau melakukan coding data itu bisa kita lakukan dengan misalnya informan pertama itu kita kasih kode apa, informan kedua kita kasih kode apa, dan seterusnya. Nah, sama dengan observasi. Ketika kita melakukan observasi, hasil observasi itu bisa kita berikan kode. Sama dengan dokumentasi. Nah, pertanyaan terbuka, pengkodean perlu menafsirkan jawaban informan. Ini pertanyaan terbuka, pengkodean perlu menafsirkan jawaban dari informan. Jadi, jawaban dari informan itu sebagai peneliti kita menafsirkannya kesesuaian antara judul penelitian ataupun tema yang sedang kita bahas. Jawaban di luar pengkodean dapat dikategorikan sebagai jawaban lain. Nah, jawaban yang di luar dari aspek penelitian itu atau yang menjadi tolak ukur dalam penelitian, maka disebutlah dengan jawaban lain. Nah, jawaban lain ini apabila ada relevansinya dengan penelitian, maka nanti akan sebagai bahan kita untuk merumuskan yang disebut dengan temuan penelitian. Selanjutnya, rencana analisis data. Nah, yang pertama harus kita pahami adalah kuantitas dan kualitas data sering tidak sesuai dengan rencana sebelumnya. Data yang diperoleh lebih sedikit dibandingkan dengan rencana. Data yang diperoleh jauh lebih melebihi data yang direncanakan. Data yang direncanakan hanya beberapa bagian saja yang diperoleh. Data yang direncanakan sama sekali tidak diperoleh di lapangan. Nah, dalam melakukan analisis data, ya kan? Nah, itu perlu direncanakan sesuai dengan kuantitas dan kualitas data. Nah, kuantitas dan kualitas data itu perlu kita perhatikan, karena kenapa? Sering kali apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan apa yang kita temui pada saat melakukan penelitian. Nah, ketika itu terjadi, maka ya hal yang perlu kita lakukan adalah ya berencana bahwa rencana penelitian itu harus kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, rencana analisis berdasarkan data, menentukan kualitas data, merancang langkah analisis data, menentukan alat analisis data, tabel yang dibutuhkan. Nah, rencana analisis itu ketika melakukan analisis penelitian kualitatif, kita membutuhkan tabel analisis. Tabel analisis artinya bagaimana kita mengelompokkan data, hasil wawancara, hasil observasi, hasil temuan dokumen. Nah, kenapa kita akan melihat kualitas daripada data. Nah, rancangan langkah analisis itu harus dibuat sedini mungkin oleh peneliti untuk menentukan bagaimana nanti data berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi apakah ada kesesuaian atau tidak dengan tema yang kita teliti. Nah, ini seringkali kita untuk membuat tabel analisis data itu sering tidak memiliki kemampuan itu. Padahal di dalam penelitian kualitatif ya tabel analisis data ya untuk analisis data observasi, wawancara, dan temuan dokumen itu sangat penting dilakukan. Selanjutnya, penyajian data. Penyajian data itu dalam bentuk gambar atau grafik. Nah, gambar mengenai proporsi atau perbandingan antara satu kategori dengan kategori yang lain. Nah, selanjutnya membentuk penyajian visual untuk membandingkan perbedaan jumlah pada komposisi yang berbeda. Penyajian data secara komprehensif, padat, singkat, dan sederhana. Menonjolkan sifat khas dari data. Nah, jadi ketika kita melakukan penyajian data dalam bentuk gambar atau grafik, maka kita harus menonjolkan apa sih yang ingin kita tonjolkan di dalam sebuah gambar ini.
Apakah ciri khasnya? Ya kan? Nah, di dalam penyajian data itu selain tabel tadi, ini kita bisa berbentuk juga dalam bentuk gambar atau grafik. Nah, selanjutnya penyajian dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, ini ada disebut dengan tabel frekuensi, penyederhanaan kategori suatu variabel, gambaran distribusi jawaban informan, ringkasan data dan bersifat merangkum. Nah, ini namanya tabel frekuensi, artinya bagaimana kita melakukan ya membentuk tabel atau membuat tabel distribusi jawaban dari informan. Nah, distribusi jawaban informan ini artinya jawaban ringkas dari data-data yang kita peroleh yang di lapangan yang bersifatnya adalah merangkum. Itu hasil rangkuman itu kita bisa buat di dalam salah satu bentuk tabel. Ada misalnya informan 1, informan kedua dan ketiga itu ada kesamaan jawaban ataupun ada perbedaan jawaban, itu nanti bisa kita buat dalam satu tabel kategori. Jadi bahwa informan 1, informan kedua menjawab seperti ini contohnya. Nah, artinya kenapa itu tabel frekuensi dari hasil observasi ataupun dokumentasi ataupun temuan wawancara itu bisa kita berangkum dalam bentuk tabel kategori. Itu dalam penyajian data pada hasil penelitian. Nah, penyajian data dalam bentuk angka atau persentase. Nah, ini data yang kita temui di dalam penelitian. Nah, itu kita perlu sajikan dalam bentuk angka atau persentase. Nah, dalam penelitian kualitatif, angka dan persentase itu masih disebut dengan data kualitatif. Memberikan interpretasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kesesuaian antara kebutuhan dari si peneliti. Nah, artinya kenapa tabel persentase ini kita menggunakan sebagai alat analisis data, ya kan, yang kita sajikan dalam bentuk tabel. Nah, itu dalam bentuk jumlah, angka, nanti dalam kita tarik persentasenya. Nah, ketika tabel itu dibuat untuk menyajikan data, memberikan interpretasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi setelah tabel, itu tabel kita interpretasikan di bawahnya. Nah, terus dapat berupa persentase atau angka mutlak. Nah, persentase digunakan untuk menyederhanakan gambar 2 angka atau lebih. Itu gambaran 2 angka atau lebih itu bisa kita buat dalam bentuk angka 2 angka atau lebih. Nah, penting penyajian dalam bentuk angka atau persentase di dalam penyajian data. Nah, tapi jangan lupa ketika kita melakukan penyajian data, maka di selanjutnya data tabel tadi kita interpretasikan. Tahu kita jelaskan apa yang dimaksud dengan tabel yang kita buat dalam bentuk angka ataupun persentase. Sekian, semoga bermanfaat. Ini penjelasan bagaimana penyajian data yang dimaksud dengan bagaimana penyajian data hasil penelitian, data berdasarkan data pengumpulan data dalam penelitian skripsi. Jadi penting penyajian data itu ketika menyajikan hasil penelitian dapat berupa kalimat, dapat berupa tabel, dapat berupa gambar, dapat berupa diagram atau matrik. Tapi jangan lupa ketika kita menyajikan data, wawancara, observasi, temuan dokumen, penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, matrik, gambar. Nah, itu setelah itu kita lakukan interpretasi. Nah, interpretasi itu penting bahwa di data yang kita sajikan artinya dapat dibaca oleh pembaca nantinya untuk memahami tulisan skripsi kita. Mungkin ini sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.